Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good people and also good vibes. Ketemu lagi dengan aku Novi DP di Depkes FM. Bagaimana kabarnya hari ini? Aku berharap semua sehat selalu and stay with protokol COVID-19. Kita berdoa selalu semoga pandemik ini segera berakhir. Pandemik coronavirus 19 ini segera berakhir dari dunia ini. Oke, kali ini aku akan membahas tentang psikologi dalam bekerja. Chapternya adalah produktivitas bekerja. Oke, makin lama makin terasa bahwa masalah produktivitas tenaga kerja kita merupakan masalah yang mendesak untuk dibicarakan. Nah, kiranya juga meskipun belum merupakan suatu kepastian mutlak, ini merupakan tanda bahwa kita pun menyadari kemungkinan atau telah tampaknya tanda-tanda produktivitas tenaga kerja kita belum sangat memadai. Nah, kenapa hal ini tidak kita sadari sejak dulu? Karena banyak faktor-faktor yang menyebabkannya. Misalnya, orientasi kehidupan kita yang juga tercermin dalam kehidupan kerja kita. Biasanya orientasi kehidupan yang lebih evaluatif dan status kurang mempedulikan itu juga mempengaruhi produktivitas kerja kita. Nah, apabila dilihat dari sisi psikologi, produktivitas adalah suatu tingkah laku. Nah, memang bisa lain kalau dilihat dari sudut pandang ilmu yang lain, karena perbedaan ilmu bisa juga didasarkan pada perbedaan objek kajian. Dalam psikologi produktivitas menunjukkan bahwa tingkah laku sebagai outputnya. Output apa? Output dari suatu proses berbagai macam komponen kejiwaan yang melatar belakanginya. Oke. Kali ini yang sangat aku tekankan dalam podcast kali ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi produktivitas kerja. Oke. Menurut hasil pengamatanku sebagai konsultan, kemudian aku juga bekerja pengalaman sebagai HR. Ternyata kerja itu tidak selalu mengharapkan imbalan, tidak selalu mengharapkan bonus berkali-kali lipat, tidak selalu mengharapkan intensif yang besar, ya, tidak selalu mengharapkan reward yang berupa material, ya, tapi ada faktor-faktor lain yang penting yang sangat diingini oleh para pekerja. Nah, aku akan bahas 10 faktor dari berbagai macam banyaknya faktor yang diingini oleh pekerja. Aku ambil 10 ini karena ini sudah aku riset, sudah aku tanyakan dan sudah aku kaji lebih dalam bahwa 10 faktor inilah yang sangat diingini oleh pekerja. Yang pertama adalah pekerjaan yang menarik. Biasanya apabila seseorang mengerjakan sesuatu pekerjaan dengan senang atau menarik bagi dirinya, maka hasil pekerjaannya akan lebih memuaskan dibanding dia mengerjakan pekerjaan yang tidak ia senangi. Demikian pula, apabila kita memberikan tugas pada seseorang nih, maka alangkah baiknya kita mengetahui apakah orang tersebut senang atau tidak dengan pekerjaan yang akan kita berikan, ya. Right man in the right places. Hal ini dilakukan agar kita mendapatkan suatu hasil lebih memuaskan. Jadi rasa senang dengan suatu pekerjaan juga merupakan hal yang sangat penting dalam meningkatkan mutu dari hasil produksi. Oke, yang kedua, upah yang baik. Pada dasarnya, seseorang yang bekerja pastilah mengharapkan imbalan yang sesuai dengan jenis pekerjaan yang sudah dia lakukan. Karena adanya upah yang sesuai dengan pekerjaannya, maka akan timbul pula rasa gairah bekerja yang baik. Dia pasti akan love her job, ya. Nah, kalau upahnya sudah terpenuhi dengan baik, atau dengan kata lain upahnya tidak ditangguh-tangguhkan oleh pemberi kerja, oleh manajer ataupun oleh pimpinan, maka rasa kecukupan untuk memenuhi kebutuhan hidup baik bagi dirinya maupun keluarganya itu akan semakin terasa. Semakin terasa dia disenangi, maka semakin terasa dia mencintai pekerjaannya. Gitu ya. Selain itu, kalau ia merasa dibutuhkan oleh perusahaan,
dan ia pun akan membutuhkan pekerjaan itu. Pasti ada hubungan timbal baliknya di situ. Oke, yang ketiga, keamanan dan perlindungan dalam pekerjaan. Biasanya dalam melakukan pekerjaan tuh kita selalu khawatir nih, aduh aku bisa fail nih dalam pekerjaan, kayaknya aku nggak mampu mengerjakan pekerjaan ini. Nah di sini tuh kita perlu, seorang pekerja tuh aku perlu keamanan, perlindungan, bukan hanya K3 saja, bukan hanya adanya BPJS atau yang lainnya, tapi keamanan. Kenapa? Aku harus hati-hati dalam pekerjaan aku nih. Aku harus bisa tahu apakah aku sudah tepat melakukan pekerjaan ini, apakah aku sudah benar melakukan pekerjaan ini ya. Nah kenapa? Perlindungan itu kita butuhkan. Untuk apa? Supaya kita ke depannya pekerja itu tahu bahwa yang sudah kita lakukan dengan hati-hati memberikan hasil yang baik ya. Dengan terpenuhi jaminan atas pekerjaan, maka dalam bekerja tidak akan ada lagi perasaan was-was dan ragu-ragu. Nah selain keamanan dan perlindungan dalam pekerjaan, kita juga butuh training kan. Pada saat kita ingin melakukan pekerjaan A, kita perlu trainingnya seperti apa, kita perlu deadline-nya seperti apa, kita perlu ada kehati-hatian dalam pengerjaannya. Oke. Yang keempat, penghayatan atas maksud dan makna pekerjaan. Yang dimaksud di sini adalah apabila seorang pekerja tetap telah mengetahui kegunaan dari pekerjaannya bagi umum dan juga sudah tahu bahwa sangat pentingnya pekerjaan dia, maka dalam mengerjakan pekerjaannya itu karyawan pasti akan lebih meningkatkan produktivitas kerjanya dia, karena tahu nih, oh aku bekerja itu goalnya seperti ini, yang aku akan achievement hasilnya seperti ini, gitu ya. Karena ini apa? Salah satu cara untuk menanamkan rasa penghayatan dia dalam bekerja, gitu ya. Maka si pekerja akan tahu bahwa hasil yang akan saya kerjakan ini bisa berimpact besar kepada perusahaan saya. Jadi prinsip utama adalah dari keinginan para pekerja tentang penghayatan atas pekerjaannya ini adalah bagaimana caranya si manajer tersebut bisa membantu karyawan tersebut achievement atas hasil yang akan dia peroleh gitu ya. Kemudian yang kelima adalah, aku sedikit batuk hari ini, adalah lingkungan atau suasana kerja yang baik. Nah, lingkungan kerja yang baik akan membawa pengaruh yang baik pula untuk segala pihak, baik untuk pekerja itu sendiri, untuk pimpinan, ataupun pada hasil pekerjaannya. Contoh, para pekerja seharusnya bekerja dengan suatu ketenangan untuk mendapatkan hasil yang baik, tapi lingkungan kerjanya tidak sesuai dengan yang diharapkan, adanya kebisingan, udaranya pengap gitu ya, itu mengganggu ya. Saya pernah membuat modul manajemen produksi. Percaya atau tidak bahwa pengaruh AC, pengaruh noise itu bisa mempengaruhi produktivitas dalam bekerja. Itu benar sekali ya, saya pernah meneliti itu. Oke, jadi jelaslah penyesuaian atas suasana lingkungan kerja sangat berpengaruh. Oleh karena itu nih, para pimpinan, para manajer harus tahu dengan pasti bagaimana menyesuaikan tempat bekerja untuk para pekerja. Yang keenam, promosi dan perkembangan diri mereka sejalan dengan perkembangan perusahaan. Seorang karyawan pasti akan merasa bangga bila perusahaan di mana ia bekerja mengalami kemajuan yang sangat pesat, apalagi sampai go public perusahaan itu. Nah, ini pasti akan menjadi derajat kebanggaan pada diri karyawan akan pekerjaannya, bahwa saya telah mencapai goal pekerjaan saya. Goal pekerjaan saya ini bisa memajukan perusahaan saya. Itu juga akan senang. Nah, ketika sudah ada rasa bangga itu, jangan lupa ada promosi, ada perkembangan diri yang harus kita berikan kepada karyawan. Dan kemudian karyawan ini juga mengharapkan hal seperti itu. Nah, maka para pimpinan dan para manajer harus tahu menghargai perasaan si pekerja agar tetap menjaga citra baik di dalam perusahaan atau di luar pekerjaannya. Yang ketujuh, merasa terlibat dalam kegiatan-kegiatan organisasi.
Dengan adanya keterlibatan dalam organisasi di mana para karyawan itu bekerja, maka ia akan merasakan bahwa dirinya benar-benar dibutuhkan dalam perusahaan itu, dan dia juga merasakan bahwa ia memiliki perusahaan itu. Dengan timbulnya kecintaan dalam dirinya terhadap perusahaan, maka karyawan tadi akan lebih meningkatkan produktivitas kerjanya. Ya, dia nggak akan malas-malasan lagi, produktivitas kerjanya akan naik, ya kan? Tapi kalau dia tidak mencintai, ya pasti akan turun gitu ya. Seperti itu. Jadi para manajer di sini hendaknya menanamkan rasa atau sifat yang demikian terhadap bawahannya agar perusahaan mencapai tujuannya lebih baik. Nah, ini nih saya sampaikan berkali-kali. Seorang pimpinan, seorang manajer jangan menggunakan show power-nya. Jangan, tapi gunakanlah kompetensinya bagaimana memanage karyawannya. Karena kenapa? Level pimpinan, level manajer itu ingat kembali lagi ke POAJ-nya. Ya, bagaimana dia membuat planning, bagaimana dia mengorganize, bagaimana dia mengactuating, dan bagaimana dia controlling, dan satu lagi bagaimana dia mengevaluate gitu ya. Oke, selanjutnya yang ke-8, harus ada pengertian dan simpati atas persoalan-persoalan pribadi yang dialami oleh pekerja. Empathy, mengerti gitu ya. Seorang pemimpin itu sangat bijaksana ketika dia memperhatikan bawaannya sampai pada urusan pribadinya. Tentu pribadinya ada ranah tertentu ya yang juga berhubungan dengan pekerjaan. Dengan demikian para pekerja pasti akan merasakan bahwa dirinya merasa diberi perhatian besar oleh pimpinannya, dan hal ini bisa mendorong motivasi karyawan untuk bekerja lebih baik lagi, lebih giat lagi gitu ya. Tentunya melalui pendekatan secara kekeluargaan atau dari hati ke hati, heart to heart antara pimpinan dan bawahan. Bukalah komunikasi itu. Jangan, tadi saya sampaikan, jangan gunakan soft power bahwa saya pimpinan, kamu bawahan. Kamu tidak suka dengan saya, kamu keluar gitu ya. Tidak seperti itu. Dan ingat kembali lagi bahwa people adalah investment, people bukan expenditure gitu ya. Itu saya selalu ingatkan lagi. Oke, yang ke-9, kesetiaan pimpinan pada diri si pekerja, pada diri karyawan. Ini yang paling penting sekali. Kesetiaan pimpinan pada diri karyawan itu merupakan dasar rasa percaya, trustnya karyawan terhadap perusahaan tempat dia bekerja. Kenapa? Kesetiaan pimpinan ini merupakan suatu wibawa perusahaan. Karena bila pemimpinnya hanya mengobrol janji-janji akan melakukan suatu, tapi kenyataannya nothing, dia ngomongnya bagus, ngomongnya AIUEO, tapi pada saat actionnya tidak ada, ini pasti akan menimbulkan rasa yang tidak baik dalam diri karyawan. Akibatnya apa nih kalau sudah kebanyakan janji palsu? Misal 6 bulan kamu akan diangkat, ya, obral janji seperti itu. Surat pun juga sama, dalam surat tertulis. Nah, akibatnya pekerja itu merasakan sikap kepada pimpinan apalagi, pimpinannya kok begini ya, janjinya hanya janji palsu, cuma ngomong, no action and talk only gitu kan. Nah, akibatnya karyawan akan merasakan sikap atasannya itu bukan sebagai seorang pemimpin yang baik gitu ya. Dan hal ini jika dibiarkan secara terus-menerus, sudah pasti kehancuran perusahaan di depan mata gitu ya. Nah, sekarang nih banyak sekali di perusahaan itu, banyak sekali pimpinan atau level manager itu yang menjanjikan itu sesuatu yang bullshit ya. Kenapa saya sampaikan seperti itu? Oke, ketika kamu akan tercapai targetnya, kamu akan dinaikkan gaji 1,5% atau apapun itu menurut KPI atau menurut scorecard-nya. Nah, kenyataannya tercapai. Saat itu perusahaan pimpinan hanya bilang, saat ini kita banyak pengeluaran sehingga janji itu kita hold dulu, kita kumpulkan sampai misalnya end of year, misalnya sampai tutup buku baru kita bagikan. Itu nggak boleh. Kalau kita sudah katakan secara tertulis atau kita ucapkan sebagai seorang pimpinan tuh ucapan sangat diingat. Oke, saya akan berikan
1,5% gaji atau satu kali setengah gaji ketika kalian sudah mencapai target. Nah, itu sudah harus benar-benar dilaksanakan. Ya, kecuali pada awalnya pimpinan bicarakan bahwa akan menerima bonus tersebut end of year pada saat tutup buku. Itu oke, gak masalah. Atau misalnya kita adakan gathering, kita adakan ini itu segala macam. Ketika perusahaan mendapatkan hasil yang bagus, sekarang akan A, I, U, E. Nah, jangan sampaikan itu kalau pimpinan tidak bisa menepatinya. Lebih baik pimpinan mengatakan yang sebenarnya, atau tidak berupa material atau apapun itu, asal tidak bentuknya janji yang tidak bisa ditepati. Percaya, ketika seorang pemimpin perusahaan atau manajer mengucapkan janji yang tidak bisa dipenuhinya, yakinlah perusahaan itu akan berada di ambang kehancuran. Karena kenapa? Pekerja tadi ketika dia sudah achieve targetnya, pimpinan tidak worth it akan janji-janjinya, ya produktivitas kerja pasti akan menurun, gitu ya. Ada sih sebenarnya salah satu penelitian saya ya di suatu perusahaan. Ini benar banget real, tapi saya sebenarnya akan bahas di next chapter sih, di next berikutnya bahasan podcastnya itu ya. Cuma ini secara clue-nya aja bahwa ada suatu perusahaan yang banyak menjanjikan kepada karyawan ya, ketika sales naik ya, di era pandemik ya, ketika sales naik nanti kalian akan mendapatkan ini. Sales naik dan diberikan, oke. Kemudian nanti bulan berikutnya connect lagi, kita berikan ya. Bulan berikutnya benar naik, tidak ada di waktu itu diberikan, oke. Bulan berikutnya kita berikan lagi ya, naik lagi salesnya, tapi tidak itu diberikan. Aslinya apa? Di bulan keempat sales turun anjlok. Hanya berpikir, oh ini karena itu faktornya segala macam. Bukan di situ. Faktornya adalah produktivitas kerja karyawan itu menurun. Itu yang pertama. Yang kedua adalah doa. Ingat, doa dari karyawan itu dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, nanti akan saya bahas di chapter berikutnya atau di bahasan berikutnya. Ini kayaknya lebih panjang lagi bahasanya karena banyak sekali perusahaan-perusahaan yang melakukan seperti itu, janji-janji yang tidak ditepati oleh karyawannya, gitu ya. Ini tidak baik, tidak bagus sebenarnya ya. Oke, yang ke-10, disiplin kerja yang keras. Kita sebagai manusia biasanya punya sifat ego yang tinggi sekali, egocentrism. Antara lain kita nggak ingin dikekang oleh suatu peraturan yang ada atau suatu tata tertib yang ketat. Demikian pula ya karyawan, biasanya mereka tuh merasa enggan akan disiplin kerja yang keras dari perusahaan di mana dia bekerja, karena hal ini akan membuat sebetulnya mereka terkekang. Makanya biasakan membuat peraturan perusahaan itu yang flexibility-nya bagus banget. Jangan yang seakan-akan tuh seperti militer, tidak boleh ya. Saya sampaikan kembali lagi, pada saat kita membuat peraturan perusahaan, kita harus tahu dulu visi, misi, dan tujuan perusahaan kita. Kita harus tahu DNA perusahaan kita seperti apa. Baru kita buat corporate value-nya, baru kita buat peraturannya yang disesuaikan dengan tujuan, visi, misi, dan juga corporate value-nya. Oke, corporate value itu perlu kita evaluasi. Kita perlu ganti corporate value itu dengan apa? Dengan kita mengindeks semua dari aspirasi karyawan di dalam perusahaan tersebut, gitu ya. Jadi teman-teman Depkes, ada 10 hal yang sangat mempengaruhi produktivitas kerja yang tadi sudah saya bahas. Yang pertama, pekerjaan yang menarik. Yang kedua, upah yang baik. Yang ketiga, keamanan dan perlindungan dalam pekerjaan. Yang keempat, penghayatan atas maksud dan makna pekerjaan. Yang kelima, itu ada lingkungan atau suasana kerja yang baik, yang kondusif. Yang keenam, ada promosi dan perkembangan diri. Yang ketujuh, ada merasa terlibat dalam kegiatan perusahaan dan organisasi perusahaan. Yang kedelapan, ada rasa pengertian dan rasa empati atas persoalan pribadi, gitu ya. Yang ke-9, ada kesetiaan pimpinan pada si karyawan, pada si pekerja. Dan yang terakhir adalah disiplin dalam bekerja, gitu ya. Nah, yang dari 10 itu yang saya sangat tekankan adalah 2 hal ya.
pengertian dan simpati dan empati dari perusahaan kepada karyawan itu sangat diharapkan oleh karyawannya ya, baik secara personal karyawan itu maupun keluarganya. Kemudian yang kedua adalah janji pimpinan, janji perusahaan kepada karyawannya ini jangan sampai tidak dilaksanakan. Percaya, ketika kamu sudah membuat janji, kamu harus menepatinya. Ketika kamu tidak menepatinya, maka tidak ada lagi kepercayaan yang akan terjalin. Oke teman Depkes, saya cukupkan sampai di sini. Kita ketemu lagi di bahasan berikutnya. Apabila ada yang ingin tanyakan lagi atau ada yang merasa bahasanya agak kurang detail gitu ya, saya ingin lagi bahasanya lebih secara spesifik lagi, bisa kirimkan email ke saya ke novita5putri@gmail.com. Ada Instagram saya, DM ke Instagram saya novitadp8. Itu saya buka sekali untuk pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman Depkes semua. Semoga bahasan kali ini bermanfaat gitu ya. Kita ketemu lagi minggu depan, dan ingat selalu menjaga kesehatan, menjaga pikiran kita, menjaga jasmani kita. Kita ketemu lagi di acara berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.